Minum racun Ya, nggak mati, Kak. betul? Mana ada racun mati? Iya dong, dipatok ular nggak mati, minum racun nggak mati, betul nggak? Di mana bang? Di mana? Kutunjukkan lagi samamu, tunjukkan lagi. Bang Juma, Bang Nah, Kante. inilah kalau agama tipu-tipu begini. Mayat orang kok dibilang mayat Tuhan. Bang Juma, Bang Juma. Ini aku tunjukkan nih, ini. Kau itu misionaris fokus duit aja kau ini kayaknya. Tidak bang, Memang tidak kalian paling pernah. takut sama Bible kalian sendiri. Tidak pernah bang, tidak pernah Kalian saya itu minta takut perpuluhan sama Bible. sama jemaat. Tidak, tidak bang, tidak saya. Nih. Mana? Nih, lihat ini. Mana? Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mana demi nama Yesus? Iki ucap ini. Namaku itu ini ucapan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kenapa tidak minum racun di depan Senayan? Supaya banyak murtad. Minum racun. Di mana? Nggak mungkin lah bang. Aduh, Bang Juma. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu Ya, akan maka sembuh. Ya udah, memang minum sembuh. racun. Minum racun tidak celaka, betul? Iya, tidak celaka. Coba sekarang kau ambil baygon. Aku besarkan diri lo. Mulai itu coba dulu kau racuni Aku besarkan dirimu. nih. Ambil baygon, coba. Ambil baygon, aku pingin lihat. Ayo. Bagi abang itu bang. Ini Itu tanda-tanda racun orang hatinya. percaya. Tanda-tanda orang Gak percaya. usah dibesarin lah bang, nama apapun. Gak usah dibesarin lah bang. Tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya kenapa? Bicara bahasa asing. Apalagi? Menumpangkan tangan sembuh. Apalagi? Apalagi bang? Ayo. Apalagi? Bahasa asing, dipatok ular kobra, nggak celaka, minum racun. Ayo. Secara akal sehat dan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, klaim dalam ayat kitab Markus mengenai orang percaya yang minum racun maut dan tidak akan mati adalah sesuatu yang tidak logis, sangat berbahaya, dan bertentangan dengan sunatullah. Racun pada hakikatnya diciptakan dengan sifat merusak dan mematikan bagi tubuh biologis manusia, sehingga menguji atau menantang maut dengan sengaja meminum zat racun atas dasar dalil keagamaan merupakan tindakan yang mencelakakan diri sendiri. Dalam Islam, tindakan semacam ini jelas dilarang karena manusia diperintahkan untuk menjaga akal dan nyawa, serta dilarang dengan sengaja menjatuhkan diri ke dalam jurang kebinasaan. Keberadaan ayat tersebut di dalam Bible Kristen sendiri seringkali menjadi bahan perdebatan serius di kalangan para sarjana teologi dan kritikus teks. Berdasarkan manuskrip-manuskrip kuno yang paling awal dan dapat diandalkan, bagian akhir kitab Markus mulai ayat 9-20 diketahui tidak ada atau merupakan penambahan di kemudian hari oleh penyalin teks. Oleh karena itu, dari sudut pandang rasional maupun analisis tekstual, ayat yang menjanjikan kekebalan terhadap racun tersebut dipandang sebagai sisipan teologis yang tidak masuk akal, serta tidak mencerminkan ajaran keselamatan yang universal dan logis. Buktikan kalau Anda ini agama benar. Minum racun. Bang Juma. Coba minum racun. Pusing dia, pusing. Bang Juma. Pusing. Bang Juma. Pusing.
Bang Juma, Pusing nggak? Juma, itu aja lah kau balik-balik ke firman Tuhan Kristen itu, Bang. Aduh, nggak pernah Abang baca Firman Al-Quran, Tuhan Bang, katanya. Bang. Firman Tuhan katanya. Firman Tuhan apa katanya? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Bang, ada kami, Bang, yang kami pegang itu ada nggak bacanya Bible di situ, Bang? Hah? Jadi apa bacanya? Ada. Apa bacanya? Di depan kami itu Alkitab, Bang, nggak ada Bible, Bang. Alkitab itu bahasa Quran, koclok. Kau nipu-nipu lagi kan? Alkitab, nggak ada Bible. Alkitab itu bahasa Quran. Jangan nipu-nipu lagi dong. Berhentilah menipu itu, berhenti menipu, berhenti. Nggak ada kami nipu, Bang. Aduh. Ya Bang, terus Bang, kenapa Bang, kau Bang. mengatakan Bible itu Alkitab itu nipu namanya? Udahlah. Memang dari sana, Bang. Dari Bang, sana apa matamu. gunanya dicetak, Bang? Ya, apa gunanya dicetak itu, Bang? Kalau di depan itu, cobalah bilang sama orang tukang cetak itu, Bang. Kalau berani, Abang. Memang dicetak untuk nipu supaya orang awam percaya itu Coba adalah Abang tanya Alkitab. dulu sana. Padahal Tolong surat diganti kabar. depannya. Agama yang disebarkan dengan tipu-tipu itu agama apa namanya? Sahabat syukran barakallahu fiik. Kutanya dulu. Ya, mana? Agama yang disebarkan dengan tipu-tipu itu agama apa namanya? Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo. Nggak ada Agama yang mana itu? disebarkan Coba dengan dulu, tipu-tipu Abang. agama apa namanya? Ya, agama mana? Coba dulu, Abang, kata Itu agama mana? Alkitab. Sampul kitab kok diganti, Bible kok diganti Alkitab. Itu untuk apa? Ya, Untuk memang nipu. itu yang dari sana, Bang, yang Dari dicetak sana. di sana, Bang. Kalau Dari sana mana? Dari sana mana? ya, yang orang yang tukang cetak itulah, tanyalah sama Iya, mereka. iya, Kenapa dari bisa sana dicetak mana? itu? Ya, yang tukang cetak buku Alkitab itulah, tanyalah sama Nah, mereka. berarti dia sengaja untuk nipu kan? Nggak ada sana tipu. Memang itu yang dari sana, bukan ada kena tipu, nggak ada. Kalau dari sana itu namanya Biblos. Di Indonesia kan buku-buku. Bahasa Yunaninya Tabiblia. Kumpulan buku-buku. Kok jadi Iya, Bang. Alkitab? Ya memang Alkitab, Bang, mau aku tunjukkan depannya Alkitab. Ya, Kalau itu di dalamnya nggak ada itu nama Bible. Sama-sama kalau ditunjukkan gini, di luarnya tertulis pengajaran bahasa Ibrani. Iya, itu kan sudah dicatat. Begitu Itu sudah dicatat. dibuka Mana? isinya, ternyata Iya. bukan Ibrani. Jadi apa? Ini ramuan-ramuan obat kuat. Menipu nggak bukunya? Menipu nggak buku ini? Menipu tidak yang punya Bang buku ini? Yesus, tolonglah Bang Juma ini, Tuhan. Ampunilah dia, Menipu Tuhan. nggak? Menipu nggak yang Ampunilah cetak dia, buku? Tuhan. Dia nggak ngerti Menipu. apa-apa gitu, Tuhan. Menipu nggak yang cetak buku? Di luarnya bahasa Ibrani, pengantar bahasa Ibrani. Begitu dibuka, ini resepnya Maerot di dalam. Pertanyaan saya, pencetak Ya udah, buku ini penipu nggak? Bang, kalau mau Abang jelaskan, tanya tukang percetakannya, Bang. Menipu nggak dia? Nggak ada. Ya. Ya menipu Kalau- lah yang percetakan itu. Menipu kan? Iya, orang percetakan itu. Sudah, Kenapa sama itulah agamamu disebarkan dengan cara tipu-tipu. Belum paham Jadi, juga. ya udah, Abang tanyalah sama mereka sana yang percetakan itu, kenapa bisa kayak Kenapa gitu dibikin yang Alkitab? dirugikan kan kamu, bukan aku. Nggak berani. Kenapa aku? Karena Abang nggak berani membilangkan sama orang itu. Bukan nggak berani, jatuh. bukan nggak berani. Aku diuntungkan. Artinya bahwa ketika Bible dibungkus dengan kata Alkitab, berarti Al-Quran itu benar karena namanya dipakai untuk menutupi Bang Juma, ketidakbenaran Bang Juma. Bible. Bang Juma, tengok ini kawanmu. Untuk apalah gunanya dibilang aku ditangkap? Apa salahku? Tengok ini ya. Apa mau ditangkap aku? Apa salahku? Oh, baru Nah, itu begitu. kawan-kawan itu. Oh, baru begitu, Jabi.
Jabe baru begitu manja kali kau jadi misionaris. Bukan manja. Jangan asal ucapan orang ini bilangnya tangkap. Nggak ada bukti. Ada aku mengucapkan Maksudnya, kalian. hei, dengar. Maksudnya penjelasan Bang Zuma itu tangkap. Harus kau tangkap. Jangan Jadi kau tulis blow lah, on. jangan bilang tangkap, tulis di situ, singkat. Enggak, maksudnya Tangkap, Bang itu Zuma. penjelasan Bang Zuma itu tangkap, pahami, terima. Iya, tapi ditulis, jangan dibilang tangkap. Apa yang mau ditangkap, Bang Zuma? Takut kali kau Jadi Martina. bilang lah, tangkapnya Bang Zuma gitu, nama Bang Zuma jangan bilang tangkap. Aduh. Inilah kebanyakan nonton sinetron mereka ini, banyak sinetron. parah. Bang, ini. Oke lah Bang. Makanya ya. jangan Saya berhenti serahkan jadi sama misionaris ya. Abang. Jangan lagi kau jadi misionaris Enggak ya, mau. berhenti. Hah? No. Nanti kena tangkap betulan kalau kau masih mau nipu-nipu orang. Enggak, no. Saya tetap menginjil, tetap saya ikuti Yesus. Dia juru selamat, dia menciptakan ada langit Yesus, dan bumi. ada Yesus pernah mengajarkan kemudian perjanjian baru kitabnya. Aku tetap memegang nama Yesus. Gak ada selain itu lagi. Matamu nggak ada yang paksa kau, silakan kau pegang namanya. Yang jadi masalah sekarang jangan kau tipu orang pakai nama Yesus. Tidak pernah aku tipu orang, tidak pernah. Sama sekali tidak pernah aku tipu orang. Jadi kau mengajarkan orang menyembah mayat itu bukan nipu. Aku membuat jalan kebagusan, bikin yang jalan terbaik. Bukan Bagaimana ada mau yang mayat bagus ini. mengajar orang menyembah mayat kok bagus? Udahlah Bang, nggak usah lagi lah Bang. Bang ini sudah lain apa ajarannya. Kamu Udah itu ada apa, Bang, ngajarin ini? orang sakit, ngajarin supaya orang sehat sakit. Orang itu orang Terserah sakit abang. diajak sehat. Itu Kamu bagi balik. abang, Bang. Orang sehat itu kok aja bagi sakit. abang. Kalau kami udah. Itu urusan abang lah. Sekarang saya tanya. Sama abang hati-hati. Benar nggak di agamamu mengajarkan menyembah tadi yang mayat yang mantan jenazah mayat ini? Benar nggak? Itulah abang bolak-balikkan terus itu kan. Enggak, saya Bolak-balikkan aja saya simpulkan. Betul tidak sebagai misionaris Anda mengajak orang menyembah kepada mantan mayat? Benar nggak? Dia cari lagi kata Udah, tangkap, Bang, habis itu itu dia lah, takut. Dia cari kata tangkap di bawah. Tapi apa itu? Memang kau Aduh bang. berhenti Terserah lah kalian mau kamu. kalian tangkap pun aku terserah. Nggak ada ya. Berhenti jadi misionaris. Udah lah ya. Berhenti. Saya pamit Berhenti. ya bang. Aku nggak mau berdebat. Saya tidak mau membahas agama kalian. Ya kami mengasihi Hanya mau kamu. Ya aku hanya bilang mau sama Bang Zuma, mendatangi hati-hati. orang-orang Hati-hati awam loh, Bang. untuk kau ajak murtad gitu. Nah, Bang Zuma. Nah. Bukan hati-hati loh Bang Zuma ya. Firman Tuhan ini nggak bisa dibolak-balikan bang. Ini kenyataan bang, firman Tuhan. Itu tadi Tapi mayat hati-hati di bang, Tuhan itu masih ada loh bang. kau yang muter Tuhan balik. itu nggak bisa tidur bang. Kita melihat di bawah di bumi ini bang. Hati-hati loh bang. Tapi Tuhan bisa mati nggak? Akan nanti terjadi musibah bang. Tuhan bisa mati nggak? Ya. Tuhan di Kalau kamu itu Tuhan nggak ada udah harga mati. dirinya. Nggak usah lagi takut sama Tuhan lah. Tuhan Gimana? bisa dibunuh sama orang kok. Tentara Oke Romawi lah, aja. saya turun lah bang. Aku nggak Tentara mau Romawi ribut-ribut bang. hanya Udah, itu modal bagimu, Bang. anggur asam aja bisa Bang, bunuh ya. Tuhan. Jadi Tuhan Oke, di Anda Bang, itu ya. tidak ada harga diri. Ya udah itu bagi abang lah. Kalau aku no. Hanya dengan modal anggur Itu asam bagian. mati dibunuh. Ya udahlah, aku pamit ya bang ya. Ya, Jadi berhenti abang jadi misionaris. Ya, Ya terserahmu lah, bagimu lah itu. Udah ya. ya. Jadi aku sarankan sama abang hati-hati lah. Itu aja Ya, ya, udah ya. hati-hati, jangan sampai kena Baik. tangkap. Kau memurtadkan orang, ngajak orang nyembah kepada mantan mayat. Hati-hati, kau yang harus hati-hati. Kau yang hati-hati karena kau yang misionaris, bukan aku. Aku meluruskan agar kalian waras. Makasih sahabat. Terlente barakallahu fiik. Ayo, silakan Anda renungkan dan pikirkan. Seorang misionaris saja kelabakan kayak gitu.
Disuruh minum racun, katanya nggak ada di dalam kitabnya minum racun. Ditunjukkan no comment langsung. Mana ada katanya disuruh minum racun? Yang ada sembuhkan orang. Ditunjukkan dalilnya, no comment, langsung bahas yang lain. Inilah kalian, udah aku bilang, kalian itu jadi Kristen karena keturunan doang, bukan karena proses belajar. Kami umat Islam ini lebih paham isi Bible dari kalian. Dia nggak tahu kalau ada Yesus itu mayat, nggak tahu. Kutunjukkan di rumahnya lagi dia. Bukan begitu Bang Usma. Lalu bagaimana? Tolong teman-teman, ini banyak kali permintaan, banyak sekali. Yang mana yang harus kunaikkan? Saudara Andre Syukran, yang mana yang harus kunaikkan ini kalau begini? Permintaan terlalu banyak. Yang Muslim juga ikut ramai-ramaikan. Yang Muslim boleh nggak dibatalkan permintaannya? Halo, Napoleon. Halo Bang. Katolik, Protestan. Gini Bang, saya Islam, cuman saya mau diajak ke Kristen Bang. Ikutlah. Enak di sana. Nggak ada yang haram, nggak ada yang wajib, bebas. Udah dijamin dijanji surga pula tuh. Dosa ditebus, kita mesti sholat, bebas mau ngapain aja, ada pendamai dosa. Enak di sana. Tapi saya nggak Kenapa? mau. Kenapa? Nggak mau Bang, saya mau stay Islam, cuman kalau saya nggak masuk sana ya saya bakal dijauhin Bang. Sama? Nggak bisa saya sebut tuh Bang. Kekasihnya gitu. Bukan. Lalu? Orang-orang terdekat sini lah Bang. Maksudnya apa ini? Orang-orang terdekat sini. Ada yang maksa Anda murtad? Betul Bang. Siapa? Nggak enak juga saya sebutin Bang. Intinya ada orang. Kekasihnya. Bukan Bang. Tinggal dilapor aja. Kalau ada yang kayak gitu itu dilapor. Lapor tak sama pemerintah, sama polisi. Gitu. Gitu ya, dilaporkan ya. Kalau memang saudara tidak mau murtad tapi disuruh murtad, laporkan kepada pihak berwajib dengan kasih bukti-bukti. Itu sudah melanggar itu hukum itu kena undang-undang. Oke? Siap Bang, saya tetap prinsip saya Islam Bang. Oke, mantap. Anda sama dengan saya berarti. Merdeka, takbir, Allahu Akbar. Bibir imut, semangat malam. Halo? Bere. Halo, Buka kamera. Iya, buka kameranya. maksud aku pertanyaan sedikit aja nih. Buka kameranya. Bukan, aku nggak lama mau apa nih. Ada sedikit aja pertanyaan. Buka kameranya. Tujuannya buka komar ini apa sebenarnya? Untuk mewaraskan kamu. Memangnya kamu udah waras? Ya buktinya aku Islam, waras lah. Ya udah, yang kau anut itu aja kau apa? Nggak penting kau urus Ya orang kan lain. Islam diperintahkan untuk menyeru kebenaran. Iya, kalau orang-orang Kristen itu nggak penting juga kau uruskan itu, biar orang Kristen yang Kalau ngurus begitu itu. kenapa kemudian orang Kristen tidak mau melepaskan istilah Islam dari kitab? Tolor. Telur. Yang kau urus yang kau anut itu aja nya, nggak penting kau urus orang Inilah lain. yang kuurus, yang kuanut, inilah yang kuurus. Amar Iya, jadi ma'ruf nggak- namanya. Ngapain orang Kristen kau urus? Karena Islam itu datang untuk memperbaiki seluruh manusia. Ya udah, yang di Islamnya aja diurus, nggak penting kau urus orang Udah, Islam udah aman. Yang mau diurus itu Udah. kamu. Ya kalau udah nggak penting kamu urus orang Kristen, nggak biar orang Ya Kristen ngurus udah, kalau begitu lepaskan semua istilah Islam di Bible. bodoh.
Kau yang pintar. Pintar lagu. Ya, makanya kau menyembah mayat. Nah, itu bukan urusanmu. Ya, kau merasa pintar. Bukan urusanmu mau nyembah apa, biawak, Enggak. mau ular, mau sembah, enggak urusanmu. Bukan, ini memang bukan urusanku. Masalahnya istilah-istilah agamaku kau pakai. Penggunaan istilah-istilah seperti Allah, Nabi, dan Rasul oleh umat Kristen di Indonesia menurut saya merupakan bentuk adaptasi bahasa dan penyesuaian budaya lokal agar ajaran mereka lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Dalam perspektif ini, langkah tersebut dapat dilihat sebagai strategi penyebaran ajaran atau pendekatan terminologi yang memanfaatkan bahasa Melayu dan Indonesia, di mana kata-kata tersebut sudah sangat melekat dalam kebiasaan berbahasa sehari-hari yang berakar dari bahasa Arab. Dengan mengadopsi kosakata yang terasa familiar, penyampaian pesan keagamaan menjadi lebih dekat dan dapat dipahami secara lingual oleh masyarakat luas. Namun, menurut saya adopsi istilah ini berpotensi menimbulkan kerancuan dan pengaburan batas-batas teologis mendasar antara Islam dan Kristen. Meskipun secara kata yang digunakan sama, makna dan konsep dasar yang terkandung di dalamnya sangatlah berbeda. Misalnya konsep Allah dalam Islam berlandaskan pada tauhid yang murni, sedangkan dalam kekristenan dipahami dalam bingkai ajaran Trinitas. Begitu pula makna Nabi dan Rasul yang memiliki perbedaan esensial dalam kedudukan teologis kedua agama tersebut. Oleh karena itu, jika tidak dipahami secara kritis, penggunaan istilah yang sama ini dapat memicu kekeliruan pemahaman akidah di tengah masyarakat. Bodoh. Pintar. Iyalah memang pintar. Ya, Ngapain kau makanya urus kau orang- menda mantan mayat karena kau pintar. Ngapain kau urus orang lain? Saya tidak ngurus. Jadi, Saya mengatakan kamu lepaskan semua istilah-istilah Islam di Bible. goblok. Cerdas. Ceritanya kau orang-orang pintar, dibilang Kau bilangnya aku goblok, habis itu kau bilang kau pintar. Memang nggak waras kau memang. kau yang gak waras itu. Ngapain kau urus orang lain, agama orang Saya lain? tidak ngurusin agamamu. Aku cuma minta lepaskan istilah Islam dari kitabmu. Tolong. Pintar. Ya memang ya, pintar, lebih pintar aku. Ya, makanya kau jadi Kristen karena kau pintar ngibul tapi. Udah gini aja maksudnya. Yang kau anut itu aja lah. Dalami kan gitu. Yang orang-orang sana nggak penting. Ini saya sudah dalami agamaku, menyeru kepada orang-orang kafir kayak kamu, Nggak penting. pemakan biawak. Nggak penting. Kan biar Enggak orang-orang penting bagimu, penting bagiku. Heh, Iyalah, memang apa? susah lah. Memang susah. Mari ku jambak mulutmu supaya tidak susah. Mulutmu nanti kujambak itu, maskermu itu kalau kujambak nanti nampak Mana kan bisa? semua. Mana bisa? Sama juga, aku pun nggak bisa, aku juga kujambak mulutku. Itu ibu sekarang sudah ku jambak mulutmu. Ketawa dia. Ketawa dia. Iya ketawa lah. Kalau dengar ikuti komalmu ini ya, sebenarnya kalau memang betul-betul kau itu memang sifat-sifat mau mengajak orang istilahnya menganut agama ini, memang jempolku bisa kau bikin 10 biji jarinya. Gak perlu semua. jempolmu bau. Tapi kalau kau tengok percuma. Apa percumanya? Karena kamu nggak mau diwaraskan, makanya percuma. Kalau kayak orang kau itu mau waraskan aku nggak mau aku. Kenapa kamu nggak mau waras? Masalahnya di situ. Soalnya lebih nggak waras kau itu. Kalau aku nggak waras, nggak mungkin aku ngajak kau meninggalkan menyembah makhluk. Ngapain pula kau ajak aku? Lah, supaya kau selamat toh. Nggak penting. Mau Oh, nggak selamat penting atau pula. mau selamat mau enggak bukan urusanmu. Kan aku sayang kamu. Goblok. Ya. Ngapain pula sayang kau sayang aku aja nggak sayang sama kau? Kan suaramu unik. Bodoh. Pintar. Nah oke, kalau gue bilang gitu ya, ku terima. Nah, iya, kamu pintar kan? Ya. Pintar ngibul. Enggak. Hah? Enggak juga. Kok dia kok menangis? Intinya gini Apa? aja lah. Apa intinya?
yang kau anut itu, itulah kau perdalam. Nggak penting Inilah yang ku perdalam sekarang. Aku memperdalam supaya aku mengajak orang-orang biar selamat. Kayak kau ini kan tidak selamat. Kau selamatkan dirimu sendiri, jangan kau selamat orang. Sudah Memang aku kau selamatkan. udah kau jamin kau selamat. Apanya? Kau udah kau jamin selamat. Ya selamat lah. Selamat datang. Bukan. Takutnya selamat datang. Kenapa kau menangis? Kau ngerti orang nangis sama orang ketawa? Ngerti nggak? Itu kau menangis. Bilang selamat malam aja udah semangat malam ini di sini aja pun udah. Kalau menurut aku ya udah nggak pas. Makanya. Nah, bilang Makanya- selamat malam, selamat siang. Orang Makanya- bilang selamat siang kalau siang, kalau malam selamat malam. Ini semangat malam, semangat siang. Dari sini aja pun kalau menurut aku ya. Nah, Terus kenapa kau selamatkan malam? aku nggak ada selamatkan malam. Yang penting aku ini sekarang memang aku Kristen ya. Maksudnya aku tadi di sini, yang kau anut kau perdalam, yang orang lain nggak penting juga kau apa, itu aja. Masalahnya kamu itu menjangkiti yang lain. Itu kan aku, urusan aku. Nggak boleh. Kau aja. Memangnya kau siapa itu? Ngapain kau ngajak yang lain gitu loh? Yang ngajak yang lain nggak ada. Aku aja pun dengar dulu. Aku aja pun belum tentu besok sama orang tua aku, sama orang rumah aku belum tentu entah kemana aku tujuannya. Oh memang kau itu terdampar. Jadi kau udah kau jamin? Jamin. Jamin kemana? Ke neraka kau. Yang kutanya kau. Ya aku samanya seperti Yesus ke surga. Ya surga belum tentu lah. Nah kau belum tentu pula. Belum tentu. Kau nggak percaya Yesus rupanya. Bukan masalah bukan sama Yesus, sama kamunya nggak percaya. Ya kalau kau percaya Yesus, kau harus percaya bahwa aku juga ke surga. Gimana sih lo? Memangnya kau siapa biar percaya aku sama kau? Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Yesus bukan kamu. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan atau pengutus supaya kita selamat? Itu Yesus. Kan pertanyaan Iya. dari kamu yang kutanya. Kita mengenal Yesus sebagai juru selamat yang diutus atau pengutus. Udah gini aja, ini antara kita di dunia Gila, ini. kukira kau sudah gila kau memang. Lebih gila kau lagi. Lah, Yesus mengatakan hidup kekal itu apa? Mengenal dia Hey. sebagai apa? Apa? Pertanyaannya bukan ke situ. Kan pertanyaan tadi kau udah kau jamin kau kemana? Hidup kau itu akhir hidupku nanti kemana? Selama aku mengikuti Yesus itu utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel, selamatnya aku. Udah kau jamin. Yesus yang mengatakan itu. Ini cerita katanya kan? Yesus yang mengatakan itu. Masa kau nggak percaya Ya, Yesus? Cerita katanya. Kamu nggak percaya Yesus? Dengar dulu. Kau nggak percaya Yesus? Jangan-jangan kau penyembah tutup panci kau. Kau nggak percaya Yesus? mau tutup panci, tutup apa, itu bukan urusanmu. Nah, kau boleh nanya sama aku nggak boleh nanya samamu. Maksudnya tadi kan pertanyaanku, berarti kau jamin kau udah kemana tujuan? Berdasarkan pengakuan Yesus, yes. Apa? Pusing kau kan berek? Ngapain pusing? Ya itu jawabanku, kau bilang. Nangis lagi. Nah, ya palamu itu lah nangis. Sedih kali kau rupanya. Nggak paham kau dengar orang nangis sama ketawa. Lah, aku dengarnya kau nangis. Makanya aku bilang kau nggak ngerti orang nangis sama orang ketawa, nggak ngerti. Kau yang nggak paham dirimu itu menangis apa ketawa, iya kan? Kan kau bilang tadi aku ketawa, kau bilang nangis. Ya memang kau Ketawa. nangis. Aku Kata ketawa. siapa? Kata siapa? Kataku. Ah, berarti kau nggak sadar itu. Loh, kok nggak sadar? Makanya intinya gini aja nya, cuman gara-gara Apalagi? kamu terlampu emosi. Aku Sebenarnya emosi tadi kan- lagi. Kau pandai kali kau memutarkan kata. Kau yang emosi, aku yang enggak. gara-gara kau pancing, makanya jadi kayak gini. Ikan rupanya kau. Kau sudah merasa ikan? Apa? Kau sudah merasa ikan?
Apa itu ikan itu? Tadi kau bilang kau dipancing. Kau memang ada aneh-anehnya. Sekarang kau merasa ikan. Emang kau berarti putri harus- duyung? Berarti Oh, harus putri duyung. dijelaskan ya. Berarti harus dijelaskan ya, kalau cerita mancing ini kalau kita bicara ini harus diterangkan. Ini Tadi kepalanya. kau merasa dipancing. Berarti kau itu merasa ikan lumba-lumba kau ini. Ikan hiu, Memangnya- titi, ampoleng. Memangnya kalau kata pancing itu harus ke ikan. Lah, kau kan merasa dipancing tadi. Dengar Emang dulu pertanyaan. emang ada aneh-anehnya kau ini. Kalau kata pancing ini harus sama ikan. Kau yang mengaku ikan tadi. Gak ada aku ngaku ikan. Lah, kau bilang dipancing. Ya, kau pancing. Jadi Nah, maksudnya kau merasa lagi. Memang kau ikan apa namanya kau ini? Ikan pari atau apa? maksudnya kalau udah cerita pancing ini memang khusus sama ikan. Tuh ngaku ikan lagi. Dengar Udahlah. dulu. Adalah Ngerti lebih baik segera ke waras. Jangan kau gila permanen kayak begini. Dengar, makanya aku bilang tadi, aku sebenarnya ngikuti Komal kamu ini, ada juga enak bagusnya. Aku memang Kau merasa Kristen. keenakan lagi. Kau apa kau buat di situ? Pantas kau nggak buka kamera. Kau ikutin aku, Maksudnya kau merasa gini. keenakan. maksudnya gini loh. Maksiat kau ya? Maksud Hah? apa? Kau bilang kau ikuti aku keenakan. Ada juga Hah? enaknya, cuma gara-gara Iya. nggak ada enaknya. Birahi kau rupanya. Orang dialog agama kau birahi. Hati loh kau itulah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Benar-benar lah ini. Kau orang bahasa agama, kau birahi keenakan kau di situ. Biasanya kalau udah orang-orang kayak gini, istilahnya udah ada membawakan agama itu, maunya orangnya kan ngomong bagus-bagus kan gitu. Aku juga ngomong kayak gitu. Kenapa justru kau merasa keenakan di sana? Koclok, koclok. Sadar kau, Hei, aku sadar. Kau ini. Sadarnya aku. Kok ikan sapu-sapu? Lucu kau memang ini, lucu. Dialog agama itu memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, memperbaiki perbuatan. Ini kau malah keenakan. Maksud aku gini loh, maksud aku gini. Maksud tahu gini, maksudnya kan, istilahnya yang kau anut itu kau perdalam. Jadi yang orang lain itu biarlah orang itu yang apa, nggak penting juga. Bebas. Kau terlalu jahat kau sama orang kau ya. Memangnya apa untungnya sama kamu kan gitu. Orang sana pun belum tentu ada untungnya sama dia. Kau kalau kau mau bodoh, bodoh aja kau. Yang bodoh siapa? Kaulah. Kok bisa dibilang bodoh? Ini sudah 2000 tahun setelah Yesus pergi, ngapain kau masih menyembah dia? Itu kan urusan aku kan, itu urusan aku. Masalahnya kau ngajak yang lain juga begitu. Hei, aku nggak ada ngajak lo. Kau ngajak-ngajak. Jangankan orang lain, istriku sama orang tua aku nggak ada aku ajak. Itulah jahatmu. Itulah kau egois. Soalnya mau ke sana itu pun, mau ke neraka, mau ke surga pun, kita masing-masing. Memanglah kau ini gak ada gunamu hidup. Udah aku bilang mau ke surga, mau ke neraka. Kau tukang Itu habisin nasi aja kau kerjamu. Rugi negara ini. apa rugi negara? Ya iyalah. Orang tuamu kau biarkan, anak istrimu kau biarkan. Memang kau egois kau. Tahu kau jamin nggak kamu masuk surga sama istri sama anakmu? Ya iya dong, ngapain saya beragama kalau saya tidak yakin dengan surgaku? Aneh kau ini. Mantap. Ini mantap, mantap. Kontak dia dibilang gitu ya. Kau ditanya, memang ada aneh-anehnya kau ini. Kan aku bilang tadi, kau jamin anak istrimu sama orang tua, Kan ada aku Saudara, bilang berek-berek. dengar dulu, udah dijamin. Iyalah. Ya semoga ya. Kok semoga pula. Kau itu. Tunggu dulu, Mudah-mudahan. aku sapa dulu tuh teman-temanmu tuh. Halo, selamat malam. Nangis lagi, woi. Nangis jam segini kau. Kau nggak bisa bedakan nangis sama ketawa ya.
Itu kau ketawa? Entah, kurang tahu. Kok ketawa kayak anjing kurapan, kau diburu sama massa kok gitu ketawa? Kepalamu itu anjing kurap. Itu kan menghina lagi. Udah kau jelek Yang- begitu. Jadi kau itu nggak menghina. Kau bilang anjing. Suaramu ku bilang tuyul. Kau Nah ini. itu nggak menghina itu. Ya enggak lah, kan suaramu yang benar kayak gitu, kayak anjing kurapan. Nah jadi Subuh-subuh nggak lagi. menghina namanya itu. Enggak, kan cuman kayak. Jadi kalau aku bilang kepalamu kayak baby, kalau aku bilang gimana itu? itu enggak menghina. Oh enggak, berarti senang kalau aku bilang ya kepalamu Bukan, serupa. aku tahu matamu itu rusak. Nangis lagi, ku lempar juga kau lama-lama. Matamu itulah. Apa lo orang ini? Loh, Usiamu berapa tahun kau? ngapain kau tanya usia? Kan aku mau tanya kapan kau mati. Jadi kalau kau kapan mati? Kau yang aku mau tanya, kau pula bertanya ke aku. Memang ada aneh-anehnya ini orang. Bisa lah kau tanya balik. Gak bisa, gak boleh. Kalau bisa dulu kau mati itu maksudnya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kaulah yang duluan. Halo pemburu Halo, Katolik Protestan. Protestan. Ini ada saudara Bere di atas, katanya Protestan itu semuanya ke neraka katanya. Itu kan kata kamu saja itu. Bere yang ya. ngomong barusan, Mantap. kok aku pula Mantap, yang kau tuduh. Aku pun nggak ada bilang gitu. Belajarlah berkata. Ini dia ngomong tadi, kita katanya nggak ada ngomong- jaminan. Gimana sih abang ini? Rujukan mengenai definisi hidup kekal di dalam Alkitab seringkali merujuk pada kitab Yohanes 17 ayat 3 di mana Yesus berkata bahwa hidup kekal itu ialah supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di dalam perspektif Islam, ayat ini dipandang sebagai salah satu ayat yang paling terang benderang dan otentik di dalam perjanjian baru yang menegaskan perbedaan mutlak antara sang pengutus, yaitu Allah yang Maha Esa, dan pihak yang diutus, yaitu Nabi Isa atau Yesus Kristus sendiri. Penggunaan frasa satu-satunya Allah yang benar yang disematkan kepada sang Bapa dan posisi Yesus sebagai pihak yang diutus, secara jelas memperkokoh prinsip tauhid di mana keselamatan kekal diperoleh dengan cara mengesahkan Allah dan memposisikan Yesus secara proporsional sebagai rasul atau utusannya, bukan sebagai oknum Tuhan itu sendiri. Penekanan teks ini sejalan dengan misi utama seluruh nabi dalam sejarah yang selalu mengarahkan manusia untuk mengenal Allah sebagai tujuan akhir ibadah dan pengabdian. Ketika Yesus menyatakan bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar beserta utusannya, ia sedang menempatkan dirinya sebagai pembawa risalah, juru bicara, dan teladan penunjuk jalan, bukannya sebagai objek penyembahan yang setara dengan zat yang mengutusnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang teologi Islam, ayat tersebut merupakan bentuk kesaksian otentik bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan doktrin ketuhanan personal atau trinitas, melainkan mengajarkan pengenalan yang benar terhadap Allah yang Maha Pencipta melalui ketaatan kepada risalah yang dibawanya. Kalian ini aneh-aneh aja Apa? kalian ini. Jaminan hari kerja apa? Jaminan apa nih sekarang? Jaminan macam mana sekarang ini? Dia bilang diusir sama mertuanya. Kau menambah-nambah itu. Tadi kau bilang istriku, mertuaku semuanya nggak suka sama aku diusir. Kau bilang Nah ini menambah dari sini aja, memang udah aku bilang, memang nggak bagus ini orang ini. apa? Memangnya ada aku bilang gitu. Yang bilang ada siapa? Aneh kau ini, asal ngomong kau ini. Bumbur, Bukan, silakan tadi memang buka ada aku kamera. bilang, aku disuruh mertua. Apa? Kau ngomong apa? Kau ngomong sendiri kau memang. Kau ada anehnya. Memang Guys ini pemburu. memang. Guys pemburu. Oke lanjut dulu. Guys pemburu. Apa kau sopan kau Bere? Saya nggak sopan kau, yang nggak sopan kau. Kau suruh buka kameranya susah kau. Itu kata si Bere, agama kau nggak masuk akal katanya. Hei, jangan mengaruh domba. Kau ngomong lagi sedikit lagi ku
turunkan. Jangan dong. kalau belum muncul kau itu, nggak ada aku bilang gitu. Kau berkata-kata memang jago ya. Buka kameramu, buka Tapi ada pun nggak ada. kamera. Buka kamera. Nggak ada. Buka kamera. Ada pun nggak ada gitu. Iya, makanya buka kamera. Ah, gitu dong. Ah, udah. Gimana? Cuma Pemburu. Halo. Ah, kita diskusi Iya. agama yang nggak masuk akal. Agama yang nggak masuk akal. Semua agama masuk akal. Agamamu masuk akal juga. Iya. Semua agama masuk akal. Tapi otakmu yang nggak masuk akal. Agamamu aja Otakmu masuk yang masuk angin akal. kagak. Kagak. Otakmu Mana yang nggak ada? masuk akal, dan kau masuk angin. Mana Paham kau? ada, mana ada agama masuk akal Tuhannya Oh, dibunuh. hati-hati kalau ngomong sama siapa. Ya kan? Jangan kau merasa memang betul ada kok nggak ada. Dibunuh katanya Tuhannya. Masuk akal itu? Itu kan mulutmu aja yang katakan. Iya, Apa Yesus takut orang dibunuh. sejarah semua? Yesus dibunuh. Hah? Yesus dibunuh. Itu kan kata-katamu. Lah. Hey! Masalah generasi. Ya kan? Itu pun kata-katamu. Apa yang kau putar, apa yang kau katakan, kau putar-putar ke kiri ke kanan Bere, cuma. coba lihat kalau orang makan anjing kayak gini kayak rabies. Kau lihat itu tuh. Ngomong sendiri dia kan. Rabies. Jadi kau nggak percaya Yesus itu pernah mati? Nggak ada adabnya. Hah? Jadi kau nggak percaya Yesus pernah mati? Kau nggak percaya bahwa kau mati? Yesus Tuhanmu. Kau percaya nggak kau mati? Aku dibandingkan Coba dengan kau tanya sama Tuhannya. kau kan mati juga kan? Sama seperti Tuhanmu. Kau abadi. Aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Yesus mati. Tapi kau merasa kau Tuhan. Katanya Tuhan. Karena kenapa? Kau Gimana? merasa Tuhan, kau mengajari orang semua, menari semua, kan gitu. Ay, Jadi jangan gimana kau anggap dong? semua agama itu nggak ada, cuma diri kau. Gimana dong? Tuhan Kau kok buat nama muslim mati? sebenarnya. Tuhan kok mati? Gimana Tuhan mati? Hah? Gimana Tuhan mati? Pantasan kau jadi pengangguran kau, terlunta-lunta di jalan kau. Pantasan kau terlunta-lunta di jalan kau, pengangguran kau, Tuhan kau aja mati. Oh iya. Oh iya. Itu kan perasaan kau bilang Bukan terluka. perasaan. Makanya perasaan kau merasa hebat kau. Ya kau merasa hebat dan merasa sepele kalau sama orang, kau salah. Hati-hati. Enggak, karena kau tidak menggunakan akalmu, kan gitu. Kau menggunakan akalmu, tahu kau di mana? Di pantat kau, tahu kau? Tahu aku, tahu. Jam segini masih ngukur jalan kau. Orang itu sudah istirahat di rumah, ini masih di jalan kok. Apa kau cari di jalan? Itu kan katamu. Ya, ini Itu buktinya kan kau di katamu, jalan. kan gitu. Ini buktinya kau di jalan. Kau tahu apa? Ya, ini Iya kan? Kau tahu apa? kali kau. Kau kan merasa diri Udahlah. kau Tuhan kan? Semua kau tahu Udahlah. orang kan? Salah kau. Salah kau Juma. Tahu kau? Itu buktinya kau Kau masih di merasa kau jalan. Merasa kau hebat, merasa kau apa ya kan? Merasa kau yang hebat gitu. Ya kan? Merasa kau, kalau kau tahu kau sebenarnya membuat Muslim tuh malu gara-gara perbuatan kau itu, tahu kau? Enggak dong. Paham kau itu? Enggak dong. Saya cuma memperingatkan kalian aja nya. Jangan kau peringatkan diri kau dulu, kau urus. Gak usah kau peringatkan orang. Oh, udah, aku Paham udah urus ini. Ini kan ada tema. Kau aja temanya, Agama tokoh yang kau dalam masuk bahasa kau itu akal. sebenarnya. Ya. Kau katakan Oh, agamamu itu. masuk akal. Bagaimana mau masuk Semua akal? agama itu masuk akal, tak kau. Tapi otakmu yang gak masuk akal. Semua agama masuk akal. Bilang aja di tema itu. Masuk akal rupanya Tuhan dibunuh. Kau makan aja tema itu. Masuk akal Tuhan dibunuh. Tema itu Yang kau tidak masuk makan. itu akal itu otak kau, Juma. Enggak, Kau aku tanya, masuk akal Tuhan dibunuh. Kau masuk akal nggak kau dibunuh?
Tuhan. Tahu masuk akal nggak kau dibunuh? Kalau Kau aku dari mana masuk dibunuh? akal, karena saya manusia. Tuhan Ayo mau itu dibunuh. jawabannya, bodoh. Tuhan mau dibunuh. Itulah jawabannya, kau telan sendiri kan, bodoh. Kalau aku Perasaan kau. manusia wajar, tapi kan Yesus kan Aduh. Tuhan. Apa perlu kau kuajari lagi? Yesus Tuhan atau bukan? Apa perlu kau kuajari lagi? Yesus Hah? Tuhan atau bukan? Kutanya sama kau Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Kau Tuhan enggak? Yesus Kau dulu. Tuhan atau bukan? Kau Tuhan enggak? Yesusnya yang Tuhan di gereja disembah. Kau jangan perasaan jadi Tuhan. Ada lotak Yesus yang dituhankan, tapi dibunuh. Banyak orang umat-umat Masuk akal beragama, nggak? termasuk Muslim, enggak macam kau, lebih tinggi lagi kita kau. Akhlaknya. Apa woi? Apa woi? Hah? Yesus Apa? itu dibunuh kan? Kau dibunuh enggak? Aku bukan Tuhan. Haha, makanya kau merasa diri kau Tuhan. Tahu kau? Udah gila kau. Rabies dia, rabies. Rabies dia, teman-teman. Pantasan dia di jalan. Hah? Rabies ternyata. Pantas di jalan karena rabies. Kau yang rabies, kau salah. Kau tuh merasa Tuhan kau, tahu kau? Gua Kau rasa cuma Tuhan. Yesus kau merasa Tuhan mati. kau. Betul nggak? Yesus mati. Kau mati enggak? Aku bukan Tuhan. Kau mati enggak? Aku bukan Tuhan. Tapi kau merasa Tuhan. Enggak dong. Rabies. Rabies. Mantap. Rabies dia. Kau bilang pula mantap. Orang kena rabies kau bilang mantap. Memang ada gila-gilanya kau ini. Bukan, mantap. Ada lawannya. Dia cuma bisa julurkan lidah. Kau bilang dia lawanku. Udah lah, makanya aku bilang. Dia bisa. Kau tahu dulu kau. Merasa kau- Tuhan bisa mati nggak? Bere-bere. Tuhan bisa mati nggak? Kau bisa mati nggak? Aku manusia bisa. Kalau Tuhan, Ya udah, Tuhan bisa mati. kau bisa mati. Aku manusia bukan Tuhan aku. Yesus Maksudnya Tuhan bisa kan? mati. Kau mati. Yesus bisa mati. Kau bisa mati nggak? Ya, dasar berek-berek besar. Mampus kau, mampus. Yesus itu Tuhan. Hei, Kenapa bisa mati? hei, Nah, hei. Yesus itu Tuhan. Kenapa dia bisa mati? Karena Tujuan buka komal ini apanya ini sebenarnya? itu aja lagi kau. Mau cari jeep ya, mau cari jeep. Itu aja lagi kau, gila kau memang. Aku Mau tanya cari ini ada tema agama yang nggak masuk akal. Mau Kalau cari kau nggak jeep bisa nggak? diskusi, Yang ngapain kau naik ke sini? Yang bikin tema Harusnya siapa? kau naik ke sini buktikan kalau agamamu itu masuk akal. Malah kau iakan Tuhanmu mati. Dia semakin dah masuk akal lah. Tujuan buka komal ini apa ini? Supaya kamu waras. Hei, nggak penting juga kau yang mewaraskan aku. Ya berarti kau suka dalam keadaan gila, suka. Itu urusanku. Coba lihat sendiri ini. di sini. Coba tengok ada teman kita ini, rabies tuh di pinggir jalan tuh menjulur lidahnya tuh. Belum Lidah tentu, menjulur. belum tentu. Lidahnya. Lidahnya tentu. menjulur terus tuh di pinggir jalan, lidah menjulur itu apa namanya? Tanya dulu kau Bere. Bere, ada Belum tentu. orang di pinggir jalan tengah malam subuh hari lidahnya menjulur-julur itu apa namanya? Orang apa itu namanya? Tanya dulu kau Bere, jujur. Nggak ada itu. Ini tuh. Jangan kau bisukan dulu. Jangan kau bisukan dia. Di tengah jalan, pinggir jalan, Jangan di kau subuh bisukan. hari, Biar ngomong dia. lidahnya menjulur-julur itu apa namanya? Jujur kau Bere. Jangan kau bisukan Jujur, dia. Biar ngomong. jujur kau Bere, jujur kau Bere. Nah, ini orang di tengah jalan, pinggir jalan, lidahnya menjulur-julur itu orang apa namanya Bere? Nggak ada. Bere? Nggak ada itu. Nggak ada. Itu dia tuh lidahnya tuh keluar tuh. Makanya. Itu Jangan orang kau apa bisukan. namanya? Jujur. Orang apa Coba namanya? jangan kau bisukan dulu.
Ku tanya dulu kau, jujur kau, orang apa namanya tuh? Iya, Ayo. tapi jangan dibisukan dulu, jangan Orang dibisukan apa dia. namanya? Orang apa kalau subuh hari di pinggir jalan lidah menjulur-julur? Orang apa namanya? Orang pintar. Iya. Orang menjulur lidahnya di pinggir jalan orang pintar. Iya, orang pintar. Bere. Waduh, parah. Makanya jangan dibisukan. Pinggir jalan, lidah menjulur-julur, kau bilang orang pintar. Ya, Oh mama, memang sarap lah kalian ini. Hai, masalah generasi. Buka kameranya. jangan dibisukan. Buka kamera, silakan. Buka kamera. Oh, dia katanya mau menjulur lidahnya sampai pagi katanya. Gimana dong? Kamu tidak berubah ya seperti binatang aja kau. Masa kau bilang temanmu kayak binatang? Itu kan cuma Iya. lidahnya doang yang keluar. Jangan begitu dong. Kau bilang di binatang. Enggak, kau bilang temanmu binatang, kenapa? Enggak bagus. Ya begitu. kau yang binatang. Kenapa kau bilangin temanmu binatang? Jangan, enggak bagus. Sesama ngerti. penyembah mantan mayat enggak boleh kau saling menghina, enggak bagus. Ayat Ya. dalam kubur. Jangan kau menghina sesamamu, jangan. Ya, yang membusuk dalam kubur ya. Meskipun kalian itu penyembah mantan mayat, jangan kau Iya. jangan kau saling menghina, enggak bagus. Bangkai dalam kubur, bangkai. Enggak boleh, dalam enggak kubur. boleh. Belum Bangkai mati dia yang masih membusuk. hidup. Jangan kau bilang dia bangke, itu masih goyang. Oh, yang sudah Masih membusuk. hidup dia, kau bilang bangke. Yang membusuk. Yang Masih membusuk. hidup tuh, masih hidup tuh. Masih goyang dia. Kau 3 kali kau bilang temanmu mayat, kau ini. Iya. Jangan kau pikir lagi dia mau jadi Yesus, kau tuhankan lagi dia nanti. Ya, penyembah bangkai busuk ya. Oh, busuk dia bangkainya rupanya. Kau yang saya bilang. Serius bangkainya busuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Baru aku tahu kalau yang Dipanggil bangkai busuk itu. Betul lah ini orang. Memang otamu Ternyata kau menyembah Otak mantan unta. mayat busuk Otak lagi. unta. Aduh, gimana sih abang ini? Masuk aja ke tema bang. Tuh, Nah, oke, agama apa? yang gak masuk akal. Agamamu lah. Buktikan kalau agama saya yang gak masuk akal. Masuk akal nggak satu malam ke Sidratul Muntaha. Iya masuk akal Bisa. yang menjalankan kan masuk Tuhan. akal. Masuk akal nggak kalau masuk akal nggak Tuhan jadi mayat? Masuk akal nggak bisa ke Sidratul Iya bisa kan Tuhan yang Iya, memperjalankan. mana masuk akal. Tapi kalau Tuhan jadi mayat masuk akal? Nggak masuk akal kau itu. Jadi kau bilang, Begitu dong aku. Masa Tuhan jadi mayat? Aduh, parah Tuhan jadi mayat gimana ceritanya? Akal mana yang bisa terima? Kalau dia Tuhan jadi mayat, lalu siapa yang mengurus alam semesta ini? Parah kau ini. Tuhan kok jadi mayat gimana? Kok ngarang? Kan dalilnya Lukas 24 nomor 3. Orang-orang menuduh mayat Tuhan Anda hilang. Kok mayat Tuhan hilang? Satu malaman ke Sidratul Muntaha kok bisa masuk akal? Loh, masuk akal dong. Kan dia memperjalankan Akalmu yang masuk akal, Tuhan. akalmu. Tuhan Akalmu. Maha Kuasa. Tuhan Maha Nah, itu. Kuasa memperjalankan hambanya Maha Kuasa. Tapi Nah. kalau Tuhan yang Maha Kuasa jadi mayat, itu nggak masuk bisa. akal. Kalau keinginannya begitu gimana? Tuhan jadi mayat di mana? Keinginannya mana? Mana dalilnya? Kalau dia mau begitu kemana? Kenapa Mana kau- dalilnya? Tuhan mau jadi mayat, dalilnya mana? Dalilnya Pertanyaan mengenai siapa yang mengurus alam semesta ketika Tuhan mati merupakan sebuah kemustahilan teologis yang tidak pernah relevan di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta bersifat maha kekal, maha hidup, dan tidak akan pernah mengalami kematian. Di dalam akidah Islam, eksistensi Allah bersifat wajibul wujud atau wajib ada dengan segala sifat kesempurnaan mutlak, sehingga konsep kematian, kelemahan, dan kefanaan sama sekali tidak dapat disematkan kepada zat yang maha agung. Oleh karena itu, alam semesta senantiasa berada dalam pemeliharaan, pengaturan,
dan kekuasaan mutlak Allah tanpa ada sedetik pun kekosongan kepemimpinan, sebab zat yang mengatur seluruh galaksi ini adalah yang maha hidup dan yang berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya. Jika pengandaian tentang kematian Tuhan ini ditarik ke dalam kritik teologis terhadap doktrin keilahian personal atau manusia yang dituhankan dalam sejarah agama-agama, hal tersebut justru membuktikan kerapuhan konsep ketuhanan yang disematkan kepada makhluk. Ketika sebuah keyakinan menempatkan sosok yang bisa menderita, disiksa, atau mati sebagai Tuhan, maka secara nalar kritis akan timbul pertanyaan logis tentang siapa yang menopang kehidupan alam raya ketika sang Tuhan tersebut tidak berdaya di alam kubur. Di sini pandangan Islam menyelesaikan kebingungan rasional ini dengan menegaskan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah zat yang tidak berawal dan tidak berakhir, senantiasa mengawasi, serta tidak pernah tidur ataupun mati, sehingga keteraturan alam semesta tetap berjalan stabil di bawah pemeliharaan Sang Pencipta yang maha sempurna. Lagi maha kuasa dalilnya Kisitra Mana leher beton? Mana dalilnya Tuhan mau jadi mayat? Otakmu itu Lu kok jadi otakku yang kau sasar? Yang yang saya tanya, mana Tuhanmu dalilnya itu Tuhan mau Enggak. jadi mayat? Mana dalilnya? Tuhanmu itu yang masuk akalmu ya kan? Iya ampun. Berarti yang masuk akal Dalilnya, dengar. Enggak. Dalilnya Tuhan mau jadi mayat itu mana? Tuhanmu yang masuk akalmu, berarti di bawah Ya akalmu. ampun. Dalilnya Tuhan jadi mayat mana? Tidak perlu saya berikan dalil sama kau karena penjelasan Berarti kau pembohong. yang saya Berarti kau bilang penipu. Kau Allahmu bilang itu tadi. masuk di akalmu. Kau Yang masuk di bilang akalmu ya tadi. Allahmu itu Iya masuk akal dong. Tuhanku bukan di bawah akalmu ya. Tuhanku Berarti bukan kalau manusia. Allah itu masuk akalmu, Tuhan bukan manusia. Tuhanmu Ya, manusia. kalau Allah kami tidak masuk akal kuasanya, tapi Tidak Allah masuk akal akalmu. kuasanya. Kok jadi bayi kuasa apa kalau dia Iya. menjadi bayi? Allah kami besar kuasanya, tidak masuk akal manusia seperti Allah. Mana ada kuasa kalau dibunuh manusia, Cak Ayu? Itu terserah dia. Dibunuh Kemauannya, manusia keinginannya. kok. Dibunuh manusia. Nah, itulah yang tidak masuk Tuhan akal, kau. bukan? Tidak Ya, masuk iya akalmu. dong. Tidak Iya. masuk akal Tuhan dibunuh manusia. Kalau Allah kami tidak masuk akal kami kuasanya, tapi Allahmu di bawah akalmu. Bagaimana bisa? Tuhan kami Ya, di bukan bawah makhluk. akal. Tuhanmu Di bawah yang akal. di bawah telapak kaki. Tuhan kok mati dibunuh manusia? Allahmu Tidak itu di bawah bisa, akalmu. tidak bisa masuk di otak. Yang Tuhan masuk di dibunuh akalmu manusia. Allahmu itu yang masuk di akalmu. Ayo, coba jelaskan ke saya bagaimana caranya Tuhan bisa dibunuh manusia. Jawab. Kalau Allah kami tidak bisa kami masuk akal. Jawab. Oh, berarti nggak masuk Tidak perlu akal. saya jawab Berarti karena nggak masuk akal. Karena Berarti Allahmu di Tuhanmu bawah nggak akalmu. masuk akal kan? Nggak masuk Kuasanya akal. tidak masuk akal, masuk Oh, nggak akal masuk masuk akal. akal. Oh, sudah. Kau sudah akui Iya. nggak masuk akal ya sudah. Tuhan nggak masuk akal. Hei, dia akui Tuhan yang nggak masuk akal. Bagaimana mau masuk akal Tuhan jadi mayat? Tuhan jadi mayat itu gimana ceritanya masuk akal? Nggak bisa. Tuhan jadi mayat itu nggak bisa diterima akal. Kalian bertahan di situ karena di situ ada kenikmatan. Bisa makan apa saja, tidak ada yang haram. Makanya kalian bertahan meskipun tak masuk akal. Begitu bosku. Masih menjulur lidahnya di pinggir jalan, masih menjulur lidah di pinggir jalan, masih. Oh ya udah, kamu istirahat dulu, istirahat. Jangan sampai kambuh parah rabiesnya. Dadah. Gak ada yang bisa diajak diskusi baik-baik teman-teman, gak ada. Tidak ada yang sehat. Semuanya pada parah. Gimana teman-teman? Masyarakat api masih ada nggak nih? Atau sudah pada istirahat semua kali ya? Karena mereka dalam perjalanan jauh soalnya. Masih adakah
Kita istirahat aja ya. Seluruh rangkaian diskusi ini bermuara pada perbedaan fundamental antara konsep teologi Islam dan kekristenan tradisional mengenai siapa sebenarnya Yesus atau Nabi Isa. Isu tempat ibadah, klaim keilahian, peristiwa penyaliban, hingga gelar-gelar yang disematkan, pandangan yang ada secara konsisten menegaskan bahwa Yesus dalam perspektif Islam diposisikan secara mutlak sebagai seorang manusia pilihan, hamba dan utusan Allah yang Maha Esa. Konsep-konsep seperti inkarnasi, kebangkitan Tuhan, penderitaan ilahi, hingga doktrin Tritunggal dipandang sebagai bentuk pergeseran historis yang bertentangan dengan prinsip tauhid murni yang senantiasa diajarkan oleh para nabi terdahulu. Pembahasan mengenai berbagai ayat kontroversial, mulai dari klaim penglihatan Paulus, penolakan orang yang memanggil Tuhan di hari akhir, hingga teks-teks meragukan seperti kekebalan terhadap racun, menunjukkan pentingnya melakukan kritik teks secara objektif dan rasional. Umat Islam memandang bahwa berbagai narasi di dalam kitab suci saat ini yang bertentangan dengan kemutlakan sifat Allah merupakan hasil intervensi atau penafsiran manusia di masa lampau. Oleh karena itu, risalah yang dibawa oleh Nabi Isa sebenarnya berpusat pada pengenalan terhadap Allah yang Maha Kuasa dan penempatan dirinya secara proporsional sebagai pembawa kebenaran, bukan sebagai objek penyembahan. Menurut saya, akal sehat manusia yang dibimbing oleh wahyu menolak keras gagasan-gagasan yang mencederai sifat kesempurnaan Sang Pencipta, seperti konsep Tuhan yang bisa mati, disiksa oleh ciptaannya sendiri, atau memerlukan kebangkitan jasmaniah dari kubur. Jika eksistensi Tuhan dapat dikalahkan atau mengalami kefanaan, maka hukum alam dan pengaturan alam semesta pasti akan mengalami kekosongan kekuasaan yang berujung pada kehancuran. Oleh karena itu, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha hidup dan maha mengurus memberikan jawaban yang paling logis dan menenangkan bagi akal manusia dalam memahami sandaran mutlak alam raya. Jadi, secara keseluruhan, dialog komparatif ini berfungsi sebagai sarana untuk mempertegas batas-batas teologis antara pandangan Islam dan Kristen arus utama, khususnya dalam memandang identitas Yesus secara proporsional sesuai dengan koridor tauhid. Penggunaan istilah-istilah linguistik yang serupa tidak serta-merta menyamakan esensi ajaran di dalamnya. Sebab Al-Quran hadir untuk meluruskan narasi-narasi sejarah agar manusia kembali menyembah Sang Pencipta sejati tanpa melalui perantara pengkultusan terhadap makhluk. Dengan demikian, pemahaman yang lurus mengenai siapa Tuhan dan siapa utusannya menjadi kunci utama dalam menjaga kemurnian iman serta keselamatan hidup kekal yang hakiki. Soalnya nggak ada lagi yang bisa diajak diskusi baik-baik. Mereka naik cuman emosi gitu. Emosi aja bawaannya. Halo, 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 halo. Halo Bang. Ya udah teman-teman, kita istirahat 1:30 di tempatku. Besok hari Senin teman-teman pada kerja. Oke? Silakan teman-teman istirahat dulu. Ada teman-teman api nggak? Nggak ada ya? Oke. Baik, teman-teman, kita istirahat. Insya Allah nanti siang kita akan jumpa lagi kembali, tentu dengan tema-tema yang menarik, supaya kita mengajak teman-teman kita non-muslim untuk menggunakan akal. Menggunakan akal untuk menentukan langkah seperti apa ajaran benar itu menurut para nabi, termasuk ajaran Yesus yang benar itu kayak mana gitu ya, supaya mereka orang-orang ini bisa memahami bahwa sebenarnya Islam itu datang belakangan untuk mengajak kepada keselamatan, meluruskan akidah, meluruskan keyakinan, meluruskan kepercayaan, dan meluruskan iman mereka. Islam datang untuk menyelamatkan alam semesta. Mereka masih menolak, mari kita layani mereka. Pendetanya datang, mau janji datang, kabur. Yang datang cuman penari latar.
Tidak ada satupun nilai positif yang bisa kita temukan dari lisan-lisan mereka. Ya kan? Tidak ada kan? Tidak ada. Semuanya ya sebatas caci maki doang. Giliran dikasih kesempatan untuk menjelaskan imannya, susah. Susah untuk mereka jelaskan ke kita. Ya kan? Mereka hanya muter-muter, bawaannya hanya emosi, jengkel, dendam sama Bang Zum aja. Dendam, marah, emosi, jengkel, kesal. Itulah mereka. Bisanya hanya makian, menghina dan seterusnya. Padahal diajak untuk berdiskusi baik-baik. Diskusi hal yang bisa membuat mereka sehat. Kembali kepada jalan benar, ya, menuju kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tapi mereka malah ngamuk, emosi, jengkel, dendam, ancam-ngancam dan seterusnya. Ya kan ya? Itulah bukti kemenangan kita sebagai umat Islam. Kita mengajarkan mereka kepada kebenaran, mereka menolak dan memaki-maki balik. Itulah yang Yesus katakan, mungkin jangan kuberikan mutiara dan barang kudus kepada anjing dan babi, karena mereka hanya akan menginjak-injaknya. Itulah mungkin yang sekarang kita rasakan. Oke teman-teman, saya minta maaf karena pendeta tidak hadir, padahal dia yang ngundang, dia yang menentukan tema, dia yang mengajak untuk berdiskusi. Tapi alasannya jaringan lah, alasannya ada pertemuan lah, padahal dia ngundang. Saya curiga dia hanya menutupi kekalahan dia semalam dengan pura-pura kuat. Oke, sampaikan ke Bang Suma, aku akan datang lagi berdiskusi, buka kamera ya. Jadi seakan-akan wow keren pendetanya ini. Tapi ternyata cuman tipuan doang. Dipikir dengan begitu mungkin aibnya bisa hilang yang semalam, kelemahannya bahwa dia babak belur. Dia yang pilih tema keselamatan. Saya bilang satu ayat, kalau ada di dalam Bible, janji Yesus kepada penyembahnya selamat masuk surga 10 juta. Ada tuh, ada kakak saya di Malaysia bilang apa, adik kalau memang ada ayat, aku juga nyumbang ya 10 juta untuk satu pertanyaan, untuk satu jawaban. Data Kristen dijamin surga. Nggak percaya? Nih, kakak saya yang di Malaysia. 10 juta kata beliau. 10 juta. Kalau ada yang mampu menjawab 10 juta tuh. 10 juta. Dan saya percaya beliau pasti kirim. Dia pasti kirim. Kalau dia sampai pendeta ada yang sanggup ya, sanggup untuk menunjukkan data bahwa Yesus menjamin dengan memberikan pernyataan Kristen penyembahnya yang makan babi masuk surga, 10 juta satu ayat. Masalahnya ayatnya tak ada teman-teman.